Barangkali kelahiran kita sebagai ayam itulah yang juga menjelaskan kenapa dalam kehidupan yang sekarang ini kita seringkali menjadi serakah. Selalu kita itu tidak pernah puas. Dulu waktu masih belum punya apa-apa, kepengen punya sepeda. Sesudah punya sepeda, pengen punya motor. Habis punya motor, pengen punya mobil. Sekarang udah punya mobil, pengen punya sepeda lagi. Ya, jadi kita itu terus berulang-ulang didera oleh keinginan, apalagi sekarang ini gampang banget deh. Selalu ada alasan untuk obral. Aduh, jangan lihat-lihat jualan online, nanti tergoda ya. Kita nggak mau beli, jadi kepengen beli. Karena apa? Karena katanya ada cashback 100%. Tapi harus dibaca dulu. Cashback 100%, maksimal 20.000. Jangan salah. Ya. Nah, ini yang membuat kita seringkali menjadi serakah. Keserakahan ini antara lain kita baca juga di dalam Dhammapada Atthakatha bahwa pada suatu waktu Raja Pasenadi itu adalah raja dari kerajaan Kosala, ya. Kerajaan Kosala ini ibu kotanya adalah Sawati, dan parita yang tadi kita bacakan yaitu Maha Manggala Sutta itu berlangsung di Taman Jeta, di wihara yang dipersembahkan oleh Anathapindika katanya tadi ya, kita sudah baca. Ya, itu terjadinya di kerajaan Kosala. Rajanya adalah Raja Pasenadi. Pada suatu ketika Raja Pasenadi mendengarkan khotbah Buddha dan beliau mengantuk selama mendengarkan khotbah. Jadi kemudian Buddha memberi nasihat kepada Raja Pasenadi, Baginda, cobalah kurangin makan nasinya. Ternyata Raja Pasenadi ini makannya banyak sekali. Jadi kata Buddha, kurangin, setiap hari kurangin sedikit, berangsur-angsur. Nah, sampai sesudah berkurang cukup banyak, akhirnya Raja Pasenadi malahan merasakan bahwa hidupnya itu lebih segar, lebih sehat, ya, karena mungkin diet karbo yang beliau lakukan. Jadi diet karbo yang kita jalankan sekarang ini ternyata bukan hal yang baru ya, tapi sejak zaman Buddha pun beliau sudah menasehati Raja Pasenadi untuk diet karbo. Di dalam kelahiran kita yang lalu mungkin juga kita tidak cuma lahir sebagai ayam, tapi barangkali kita juga lahir sebagai ular. Dan ini bisa menjelaskan kenapa kita sekarang ini bawaannya kok curigation melulu. Padahal kita mungkin bertemu dengan orang yang baru kita temui, tapi kok rasanya udah nggak enak, rasanya udah curiga aja. Dulu Ajahn Brahm pernah datang ke sini ya. Ajahn Brahm cerita bahwa ada seekor ular yang dinasehati atau dia bertobatlah karena mendengar khotbah seorang biksu, dan kemudian ular ini berjanji untuk tidak lagi menyakiti manusia. Tapi lama-kelamaan dia tidak tahan dan dia menghadap kepada biksu itu lagi mengatakan bahwa, Bante, aduh saya sudah tidak mau menyakiti orang, tetapi anak-anak itu nakal sekali, setiap hari melempari saya dengan batu, dengan kayu, dengan macam-macam. Kata biksu itu, loh kan saya udah bilang jangan menyakiti orang, tapi saya nggak bilang bahwa kamu jangan mendesis kan. Jadi
Dengan alasan inilah barangkali banyak orang termasuk saya yang masih sering mendesis, masih sering marah kalau melihat sesuatu yang kurang enak dipandang, ya, yang kurang sesuai dengan isi hati kita. Bagaimana kita ini mengatasi kemarahan? Sebenarnya kita sudah diberikan petunjuk. Setiap kali kita kebaktian, kita melaksanakan meditasi cinta kasih. Dan mudah-mudahan ini juga bisa kita lakukan setiap hari, karena dengan melakukan meditasi cinta kasih ini, kita bisa mengembangkan rasa cinta kasih, belas kasihan, empati, simpati, sehingga kita bisa menyayangi semua makhluk, siapapun yang berdekatan dengan kita. Memang sekali lagi tidak mudah untuk kita itu, katakanlah, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita akan lebih mudah misalnya memberi maaf kepada keadaan. Dulu saya ingat kalau lagi macet itu, aduh saya kesel banget. Tapi lama-kelamaan sesudah saya menyadari bahwa, hey, lihat, ini kan yang terlibat kemacetan bukan cuma kamu sendiri, tapi semua orang yang ada di sini itu juga terlibat kemacetan. Kalau kita berpikir di wihara atau di rumah, semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat kita macet, cobalah kita melihat ke sekeliling. Inilah para makhluk itu yang harus kita doakan supaya mereka juga berbahagia. Mereka juga menderita, mereka juga mempunyai masalah dengan kemacetan ini. Mereka juga ingin segera bebas dari kemacetan, sama seperti kita. Jadi dengan menyadari hal seperti itu, pada saat macet justru saya merasa mendapat kesempatan untuk melatih lebih banyak cinta kasih kepada semua orang-orang yang ada di sekitar. Ya, memang memaafkan orang itu susah, tapi kadang-kadang kita juga susah untuk memaafkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa memaafkan diri sendiri, nanti kata anak muda sekarang, kita nggak bisa move on. Ya, jadi kita itu hendaknya bisalah memaafkan. Memang kemarahan itu seperti kita itu memegang bara api katanya, yang akan kita lemparkan kepada orang lain. Selain kemarahan itu menyakiti diri sendiri, dia juga akan menyakiti tangan kita, karena itu kita juga sering berusaha untuk lekas-lekas melepaskan kemarahan ini. Nah, cuma masalahnya kita melepaskan kemarahan itu mungkin bisa lebih cepat. Biasanya kalau kita udah marah terus kita merasa menyesal sendiri. Aduh, kenapa ya aku tadi kok kasar banget, aku kok tadi cepat marah banget, ya. Jadi mungkin kemarahan ini lebih cepat hilang. Tetapi yang jadi masalah akibatnya itu tidak cepat hilang. Karena walaupun di dalam diri kita sudah hilang, di dalam diri orang lain itu mungkin masih terasa. Pernah dengar kan cerita tentang papan yang dipaku setiap kali kita marah, dan setiap kali kita berbuat baik kita coba cabut lagi papannya itu, pakunya itu, tapi bekasnya, lubang pakunya di papan itu susah untuk hilang. Ya,
Bagaimana kita mengatasi kemarahan, kebencian? Sekali lagi dengan melaksanakan meditasi cinta kasih. Bagaimana kalau kita mengatasi keserakahan yang tadi kita sudah sebutkan? Saya bersyukur tadi kita semua membacakan Maha Manggala Sutta, karena di sana ada kata-kata santuti. Santuti ini apa? Santuti ini adalah kepuasan. Dengan kita merasa puas, dengan kita merasa cukup, maka kita bisa mengatasi keserakahan. Hal ini tentunya tidak bisa cepat, karena keserakahan itu ibarat suatu hal yang sudah mendarah daging sejak kita, entah kapan kita itu serakah. Bahkan sejak lahir kita itu selalu menginginkan hal yang lebih baik. Kenapa bayi menangis? Karena dia kaget, dia merasakan dulu di dalam kandungan ibunya begitu hangat, begitu nyaman. Begitu lahir dia merasa, aduh dingin sekali udara ini, dan dia menangis. Ya. Jadi keinginan untuk selalu mendapatkan hal yang lebih baik itu memang sudah begitu berakar sehingga sulit untuk kita mengatasinya. Latihannya adalah dengan kita itu menyadari pelan-pelan, kita menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, segala sesuatu itu berubah. Dengan kita menyadari ketidakkekalan ini, dengan kita menyadari bahwa segala sesuatu itu berubah, mudah-mudahan kita bisa perlahan-lahan mengatasi masalah keserakahan ini. Sebenarnya kalau tadi saya menyebut 2 ekor binatang, yaitu ayam dan juga ular, barangkali ada binatang ketiga yang kita juga pernah lahir. Umat Buddha menduga langsung loba, dosa, moha. Binatang apa yang akan kita lambangkan dengan moha? Moha seringkali diterjemahkan sebagai kebodohan. Tetapi saya rasa Buddha guru kita yang maha bijaksana, beliau tidak akan mudah mencap orang dengan mengatakan orang itu bodoh. Kebodohan itu bisa diatasi dengan cara belajar. Orang bodoh itu bisa belajar. Tetapi apakah moha itu? Moha itu bukan kebodohan. Moha itu kalau kita mau terjemahkan adalah pandangan keliru. Yaitu kita menganggap hal yang baik sebagai buruk dan kita menganggap hal yang buruk sebagai sesuatu yang baik. Nah, kalau ini kita seperti seekor babi. Seekor babi yang diberikan spring bed suruh tidur, dia tidak akan merasa enak. Di mana dia enak? Enaknya itu di lumpur. Ya. Jadi kalau kita lihat seekor babi, ingatlah bahwa kita pun seringkali bertindak seperti itu. Berpandangan keliru seperti itu. Dan pandangan keliru ini susah sekali diubah. Kenapa susah sekali diubah? Karena kalau kita sudah salah pandang dari awalnya, maka kita akan semakin jauh dibawa tersasar oleh pandangan yang keliru itu. Karena itulah di dalam 8 jalan Arya, yang pertama sekali adalah pandangan yang benar. Kita harus memandang dengan benar. Kalau kita mengetahui segala sesuatu secara benar, barulah kita bisa menuju kepada kebenaran. Kalau enggak,
kita menganggap itu sebagai benar, dan kita akan berjalan ke sana semakin lama, semakin jauh, semakin melenceng. Ya, jadi bagaimana kita melatihnya? Sekali lagi mau tidak mau umat Buddha ini haruslah meditasi. Karena dengan meditasi kita melihat segala sesuatu apa adanya. Kita tidak keliru melihat segala sesuatu, tetapi kita melihat segala sesuatu apa adanya. Nah, tentu saja meditasi ini tidak mudah, tetapi harus kita lakukan karena memang itulah satu-satunya jalan untuk mencapai nibbana, yaitu tujuan akhir kita. Saya mohon izin untuk nyontek sedikit ya, ada catatan yang saya buat. Keserakahan itu menimbulkan akibat yang tidak terlalu parah. Jadi yang ringan ya akibatnya. Namun kebiasaan serakah itu perlu waktu untuk berubah. Jadi berubahnya ini lambat. Makanya judulnya yang ringan dan yang berat, yang singkat dan yang lambat. Kenapa keserakahan ini akibatnya disebut tidak terlalu parah? Karena biasanya keserakahan ini tidak menimbulkan akibat kepada pihak-pihak lain. Yang menderita karena keserakahan itu kita sendiri biasanya. Kitalah yang akan menderita kolesterol, kitalah yang akan menderita kencing manis, kitalah yang akan menderita sakit ini, sakit itu. Kalau kita itu serakah, kita bisa bilang, saya emang gak serakah. Tapi kalau giliran keundangan, nanti kalau prasmanan yang diambil pilih-pilih rendangnya pengen yang paling gede. Tahu-tahu udah dipilih-pilih, bukan rendang, tapi itu apa bumbu masak apa itu namanya. Salah ambil, salah lihat. Ya, walaupun kecil barangkali, tapi sering kali kita itu selalu memilih yang terbaik, the best of everything. Ini adalah karena kita di sini masih mempunyai keserakahan, masih mempunyai loba. Tidak gampang hilangnya, lambat sekali ini hilangnya. Tapi harus kita usahakan. Walaupun akibatnya dikatakan untuk menghibur diri sendiri, ya akibatnya ringan lah ini. Karena tidak mempengaruhi orang lain, tidak mempengaruhi pihak lain. Tetapi sebaliknya, kebencian itu menimbulkan akibat yang parah. Namun kebencian bisa lebih cepat diatasi. Kenapa kebencian ini akibatnya lebih parah? Tadi kita sudah bahas, karena kebencian ini biasanya melibatkan pihak lain yang terkena. Kalau kita membenci seseorang akibatnya apa? Orang itu mungkin dimarahin sama kita, mungkin digampar, bahkan mungkin dibunuh kalau kita itu benar-benar penuh kebencian. Ya, jadi akibatnya itu bisa parah sekali. Tetapi mengatasinya mungkin bisa cepat. Tadi kita sudah bahas juga bahwa sering kali kita itu sesudah melontarkan kebencian, tidak berapa lama kita langsung penyadaran dan kita merasa menyesal. Kenapa? Karena di dalam kehidupan yang lampau kita juga mempunyai benih-benih kebudaan, benih-benih cinta kasih yang selalu di dalam diri kita. Apalagi sebagai umat Buddha, kita itu sudah terbiasa untuk melatih meditasi cinta kasih. Nah yang ketiga inilah moha atau pandangan keliru. Itulah yang akibatnya parah, yang akibatnya berat. Dan juga hilangnya itu lambat sekali. Susah untuk menghilangkannya. Kenapa? Karena kalau moha ini dibiarkan, ya, dia akan bisa menimbulkan keserakahan yang lebih banyak. Karena dia keliru menganggap bahwa kebahagiaan itu tergantung dari berapa banyak pabrik yang kamu punyai, berapa banyak deposito yang kamu punyai. Ya, jadi dia terus mengejar itu dan
sebagai akibatnya kalau berhadapan dengan sesuatu yang kurang menunjang untuk cita-citanya, dia menjadi benci. Dia pengen mengatasi ini dan sikut sana, sikut kiri, sikut kanan untuk ini. Jadi moha ini akan bertubi-tubi ya, terus-menerus. Kalau kita mempunyai pandangan yang keliru, kita akan terus-menerus terjerat di dalam lingkaran tumimba lahir. Untuk mengatasinya memang akan membutuhkan perjuangan yang cukup keras. Karena itu guru agung kita memesankan pada kalimat terakhir beliau menjelang parinibbana, berusahalah sungguh-sungguh. Nah, kita ini umat Buddha juga harus berusaha sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya di bibir saja. Saya sendiri mohon maaf, saya berada di sini bukan untuk mengajar, tapi sebagai, katakanlah sebagai coach ya, yang saya sendiri belum bisa melaksanakan hal-hal ini, tetapi saya ingin mengajak kita semua, mari kita sama-sama sebagai umat Buddha untuk melaksanakan ajaran beliau, karena dengan mengatasi loba, dosa, moha, itulah kita akan bisa mencapai nibbana. Apa yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Anda semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. 大慈大悲，天上